Menurut gua, iPhone yang paling cuan itu adalah iPhone. Hai, nama gue Denis dan welcome back di channel Detektif Gadget. Nah, jadi sekarang di tahun 2024 akhir ya, lagi zamannya banget nih cari cuan tambahan atau penghasilan tambahan lewat sosmed. Sebagai contohnya, channel ini rata-rata gue buat cuman dengan handphone aja ya. Jadi ini kamera yang gue pakai, ini sekarang kamera langsung dari iPhone 15. Bahkan bukan yang terbaru iPhone 16 kayak yang sekarang udah ada ya, walaupun ilegal. Jadi kalau misalnya buat YouTube itu sebenarnya juga udah oke. Apalagi kalau misalnya buat sosmed-sosmed lain seperti contohnya ada TikTok, ada Instagram. Menurut gua pakai iPhone biasa aja tuh udah oke ya. Nah, kenapa gua memilih menggunakan iPhone aja, terutama untuk kayak YouTube ini supaya gua tuh nggak overthinking ya. Ya sebenarnya gua juga ada kamera mirrorless sih. Gua pakai Fujifilm juga. Tetapi yang gua rasain kalau misalnya gua produksi pakai kamera mirrorless atau kamera gitu ya, itu jadi kayak lebih cenderung fokusnya kepada kualitas, terus kayak terlalu overthinking lah. Mau ngeditnya bagus kayak gimana-gimana tuh lebih ribet dibandingkan pakai handphone aja. Jadi sekarang itu zamannya adalah mementingkan quantity supaya nanti quality-nya bisa bertambah seiring dengan jalannya waktu. Nah, 3 iPhone ini merupakan 3 iPhone yang menurut gue masih bisa dipakai dan juga cukup affordable kalau misalnya di tahun 2024 ini bulan November ya. Jadi kalau misalnya iPhone XR ini sekarang udah nggak ada yang baru, kondisinya second itu sekitar di 2-3 jutaan kalau misalnya teman-teman cari di marketplace ya. Untuk iPhone 11 ini juga kondisinya tuh second ya, ada juga yang second iBox itu masih di sekitar 5-6 juta lah kira-kira kalau misalnya cari di marketplace, nggak ada di iBox lagi ya. Dan ini iPhone 12 ini udah yang versi paling bawah saat ini. Kalau misalnya lo beli di iBox itu masih ada yang baru dan ini harganya ada di sekitar 7,5 juta. Dari tahun 2018 sampai tahun ini 2024, iPhone XR itu berarti udah 6 tahun, ini masih dapat iOS yang terbaru, iOS 18 ya. Lu pakai yang iPhone XR, ini mungkin life value-nya ya, bisa dipakainya ini cuma sampai tahun depan aja. Jadi 7 tahun ya. Kalau ini 2 tahun lagi dan ini 3 tahun lagi. Kalau dari segi chipset, ya pastinya beda tahun itu biasanya beda level chipsetnya ya. XR itu A12, ini A13, dan ini A14. Jadi beda satu generasi aja. Yang itu akan membuat ya pasti dari segi performance akan ada perbedaan. Jadi itu nggak usah dijelasin lah ya, udah tahu lah pasti akan lebih cepat itu yang 12 dibandingkan 11 dan juga yang XR. Sekarang kita masuk ke yang bagian pentingnya, yaitu dari segi kamera. Kalau misalnya ini iPhone XR, dia cuma ada satu kamera ya, jadi dia cuma yang wide doang tapi nggak ada yang ultra wide. Sedangkan kalau misalnya untuk yang si iPhone 11 dan iPhone 12, ini tuh dua-duanya udah ada yang ultra wide. Anyway, kalau misalnya lo pakai ultra wide, kalau menurut gue sendiri ya, even kita pakai yang di 12, itu masih beda ya, beda banget lah dari segi kualitas. Lo mesti pentingin pencahayaannya tuh memang mesti bagus, karena memang lensanya tuh beda, sensornya beda dibandingkan yang wide biasa. Kalau lo pakai yang ultra wide, even gue di 15 aja pun, kalau misalnya kayak dalam kondisi agak gelap gitu ya, itu kelihatan banget lah noise-nya. Yang mungkin yang bagus itu adalah di iPhone 16, tapi itu ya udah tau lah ya. Untuk megapikselnya sendiri, semua lensa wide dari XR, 11, dan 12 itu udah di 12 megapiksel. Sedangkan kalau misalnya untuk front camera, itu yang paling jelek ya. Yang iPhone si XR ini, yang 7 megapiksel. Nah, jadi kita akan bandingin kualitas dari foto maupun video kalau misalnya kita menggunakan 3 handphone ini di dalam kondisi indoor dan juga di dalam kondisi outdoor, yang kamera wide, kamera ultra wide, dan juga front kameranya. Nah, ini adalah perbedaan footage video dari ketiga handphone ini kalau misalnya dalam kondisi indoor. Dan ini adalah perbedaannya menggunakan 3 handphone ini mengambil video dalam kondisi outdoor. Sore-sore ya ini ya. Nah, yang penting juga adalah layar ya. Dari segi layar, XR itu masih pakai LCD, sedangkan untuk yang 11 dan 12 itu pakai OLED. Nah, itu perbedaannya pastinya dari segi kecerahannya dan juga seberapa detailnya. Nah, ini mungkin teman-teman akan melihat nanti perbedaannya ketika kita bisa editing ya. Karena kan ya kalau sekarang tuh editing cuman cukup pakai CapCut aja lah di mobile gitu. Dari segi baterai, ya karena memang handphone-nya udah lama ya, gue nggak bisa expect baterainya tuh masih bagus ya.
Ini semua baterainya udah mesti servis semua karena memang ini beneran dipakai, dan di tahun ini ya memang udah mesti servis semua sih. Tapi kalau misalnya lu mau bikin konten, ya lu make sure aja lu bawa power bank misalnya atau, ya di-full-in dulu aja baterainya ya. Kemudian dari segi storage, menurut gua lu ambil yang 128 GB. Ini 10R gua tuh 64 GB dan itu udah nggak cukup banget. Lu mau install aplikasi aja itu udah kurang-kurang gitu ya. Apalagi ditambahin footage-footage. Dan 128 GB pun itu kalau misalnya masih kurang buat teman-teman ya, either lu naik ke 256 atau kalau misalnya mau lebih murah itu bisa pakai iCloud ya, bisa langganan iCloud. Atau lebih enak lagi kalau gua ya ini, gua pakai OTG dan juga gua pakai flash disk. Jadi gua sering backup ke flash disk gue pindahin ke komputer. Ya memang agak... Kalau gue pribadi, itu live streaming kita pakai iPhone XR ini. Karena ya ini gue abuse aja. Ini bisa untuk live streaming sekitar kayak 23 jam itu pun nggak masalah. Kondisinya pasti panas kalau live streaming. Tapi biasanya kita pakai fan cooler lagi tambahan. Jadi ditempel di bagian belakang. Lo harus make sure dia nggak panas. Karena kalau misalnya panas, berjet guys ya. Tapi menurut gua untuk XR ini di abuse dengan harga mungkin sekitar 2-3 juta, is okay banget lah. Udah gitu juga ada opsi ya sekarang ini 10R atau 11 atau 12 atau bahkan yang di atasnya ya gue agak lupa sih. Tapi ada juga yang jual di marketplace itu dalam kondisi dia tuh emailnya keblokir gitu. Jadi yang mungkin inter dan dia keblokir, lo nggak bisa pakai kartu. Nah itu menurut gue cocok kalau misalnya untuk live streaming. Jadi kalau misalnya lo cuma butuh kameranya aja yang bagus, ya udah lo bisa itu menjadi pilihan ya. Kemudian untuk settingan yang gue biasa pakai untuk taking video ya, dari 10R, 11 dan 12 itu udah bisa semua. 4K 60 fps, tapi dia itu menggunakan kodek H265 yang dimana sebenarnya lebih kompatibel kalau misalnya lu editingnya tuh di Mac ya, jadi yang memang di ekosistemnya Apple dibandingkan kalau di Windows. Kalau di Windows lu itu yang biasanya orang pakai itu H264 ya kodeknya ya, dan kalau misalnya lu mau pakai yang H265 artinya lu mesti install dulu kodek tambahan atau lu mesti cek juga ya dari segi spesifikasi laptopnya itu kuat atau enggak pakai yang H265, dan juga aplikasi ya, kayak misalnya lu pakai Premiere ya lu make sure aja itu udah bisa support ya. Tapi kalau misalnya sampai nggak support ya artinya lu cuma bisa pakai di HD 60 fps atau 4K di 30 fps. Nah untuk rekaman ini di iPhone 15 gue tuh pakainya di 4K 30 fps. Kesimpulannya ya teman-teman harus tahu, walaupun menggunakan sensor-sensor yang lama atau kamera-kamera yang lama, menurut gue iPhone udah sangat proper. Cuman ya lu perlu make sure kondisi cahaya ya. Kalau misalnya di rumah belum ada lighting-lighting yang proper, nggak apa-apa lu bikin kontennya di luar aja gitu ya dengan kondisi matahari, ambil golden hour, which adalah 1-2 jam setelah matahari terbit atau sebelum matahari terbenam. Itu yang the best deh. Jangan lu ambil kayak jam 12, itu terlalu tinggi. Terlalu terik cahayanya, atau kalau misalnya ada kayak awning atau kanopi itu di bawahnya itu masih oke banget. Nah dengan pertimbangan yang tadi semua udah gue jabarkan, menurut gue iPhone yang paling cuan itu adalah iPhone 11. Itu dari segi kualitas ya. 10R itu menurut gue udah nggak proper untuk zaman now. Kelihatan banget lah kalau misalnya lo, apalagi lo udah pakai handphone yang baru untuk konsumsi kita, layar udah bagus banget gitu ya. Kalau lo pakai kamera ini udah kelihatan banget lah dari handphone lo juga. Nah, tapi kalau misalnya lo mau ada satu opsi yang menurut gue oke banget dari segi hitungan, kalau misalnya lo bisa ambil cicilan, ini bukan mengajak untuk cicilan ya, tentunya kalau misalnya bisa cash pasti lebih baik, tapi dari segi hitung-hitungan nih ya, ini kan perbedaannya sekitar 1-2 juta ya, sekitar 1 jutaan lah, let's say dari iPhone 11 ke iPhone 12. Tapi kalau misalnya lo bisa ambil yang baru juga, kalau misalnya second kan soalnya kadang-kadang tuh iPhone tuh dikanibalin by the way ya, kita nggak bahas itu sekarang. Tapi kalau misalnya perbedaan cuma 1 juta, menurut gua lo bisa cicilan 0% gitu, ambil yang baru, itu sangat-sangat worth it sih. Beda 1 juta bagi 12, satu bulannya mungkin sekitar beda cuman 80 ribuan. Kalau misalnya lo cari cuan, bisa nggak lo dapetin duit lebih dari 80 ribu? Pertanyaannya, kalau lo sekarang konten, lo tuh nonton video ini pakai handphone apa? Nah, handphone yang terbaik itu adalah handphone yang ada di tangan lo sekarang untuk lo dapetin cuan. Makanya udah, kalau misalnya lo mau jadi content creator, nggak usah pikir panjang, langsung konten aja dulu. Kalian nih, buat sesama pejuang konten kayak kita nih ya, kalau misalnya ada yang mau dikomentarin, tulis aja di kolom komentar. Nah, kalau lu suka sama video gua yang ini, ya jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. See you on the next video.